Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yesus dan murid-muridnya tiba di seberang danau, di daerah Gadara. Di sana ada 2 orang yang kerasukan setan. Mereka dipandang berbahaya oleh masyarakat karena melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan yang baik. Mereka tinggal di tempat yang tidak lazim, yakni di pekuburan. Dalam Injil lain, yakni Injil Markus, keadaan orang yang kerasukan setan itu dilukiskan lebih mendetail. Markus menuliskan, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang kerasukan setan itu. Siang malam berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika Yesus tiba, setan-setan itu menjadi takut. Sebab mereka tahu siapa Yesus dan apa yang dapat Yesus lakukan terhadap mereka. Ketika mereka melihat Yesus, kedua orang itu berseru, "Apa urusan kami dengan engkau, hai anak Allah? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Setan-setan itu tahu bahwa mereka akan diusir dari kedua orang itu. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Kemudian Yesus memerintahkan setan-setan itu untuk keluar dari orang-orang tersebut. Dan setan-setan itu masuk ke dalam kawanan babi itu. Tentu kawanan babi itu menjadi kaget lari, lalu terjun dari tebing ke danau serta mati lemas. Orang-orang yang menggembalakan babi tersebut lari dan memberitahukan kepada penduduk di kota apa yang terjadi. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak dia supaya dia meninggalkan daerah mereka. Apa yang dapat kita simak dari perikop Injil hari ini? Kisah ini mengajarkan kita tentang kuasa Yesus atas setan-setan. Yesus
dengan mudahnya memerintahkan setan-setan itu untuk keluar dari orang-orang yang kerasukan. Itu menunjukkan kekuasaannya sebagai anak Allah yang datang untuk mengalahkan kekuatan kegelapan. Setan-setan itu harus taat dan meninggalkan orang-orang yang mereka kuasai ketika Yesus memerintah mereka untuk pergi. Namun, orang-orang di daerah Gadara itu menilai perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan merugikan mereka. Ternyata kawanan babi dinilai jauh lebih berharga daripada jiwa dua orang yang dirasuki setan. Akhirnya mereka mendesak Yesus supaya dia meninggalkan daerah mereka. Mereka takut kehilangan lebih banyak lagi harta mereka. Ya, kadangkala hanya karena masalah kebutuhan hidup kita mengusir Yesus. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa hidup bersama Yesus tidak hanya selalu untung, tetapi juga ada ruginya. Ikut Yesus dan hidup bersama Yesus kadangkala ada ruginya. Baik rugi waktu, rugi tenaga, uang, pikiran, ya termasuk babi-babi, ayam-ayam, sapi-sapi, dan lain-lain. Ada hal yang perlu kita korbankan sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Tetapi hal ini kadangkala jarang diajarkan dalam kehidupan beriman atau kehidupan berjemaat. Kita umumnya senang jika mendengar ajaran atau khotbah tentang keuntungan dan kesenangan hidup bersama Yesus. Sebaliknya, kita kurang senang apabila mendengar ajaran atau khotbah bahwa ada kerugian ketika ikut Yesus. Kalau Tuhan sendiri sudah berpihak pada kita manusia yang bermartabat ini, maka tentu saja kita pun harus menunjukkan sikap yang sama, yakni mendahulukan manusia daripada binatang, apalagi harta benda. Kita wajib menentukan pilihan untuk mengusahakan kesembuhan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia, khususnya orang-orang yang tersisih dan terpinggirkan, yang sering diperlakukan sebagai binatang atau benda saja. Seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Kita lebih menghargai kekayaan yang fana. Sedangkan manusia, citra Allah, kita anggap rendah. Kita tidak peduli terhadap orang-orang yang terhilang karena perbuatan dosa mereka atau karena pekerjaan si jahat. Kita bahkan tidak peduli jika mereka nanti ada dalam kematian kekal. Bagi Tuhan Yesus, jiwa manusia sangat berharga.
Jiwa manusia lebih bernilai daripada harta kekayaan apapun di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita memohon ampun karena seringkali tidak peduli terhadap sesama manusia. Marilah kita menghargai manusia dengan melayani kebutuhan rohani mereka dan mendoakan mereka di hadapan Tuhan Yesus.